Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kami akan membahas tentang alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan hematologi sederhana. Kenapa kami membahas yang sederhana dahulu untuk memperkuat basic keilmuan kita? Kita harus mengetahui dari hal-hal yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan hematologi dasar ini kami rangkum supaya teman-teman semua tahu dan paham secara dasarnya. Lancet. Lancet merupakan sebuah alat dengan jarum atau mata pisau kecil yang tajam untuk digunakan dalam pengambilan spesimen darah kapiler melalui teknik tusukan atau sayatan. Alat ini dapat langsung digunakan atau dipasangkan dengan autoklik. Penggunaan autoklik dalam pengambilan darah agar kedalaman tusukan dan diatur sesuai kebutuhan pasien dan banyaknya pasien darah yang dikumpulkan. Tourniquet. Tourniquet ini digunakan untuk mengerutkan, constricting, dan menekan compressing, atau membebat dengan fungsinya sebagai pengontrol aliran darah pada vena dan arteri dalam jangka waktu tertentu. Pembendungan pembuluh darah lebih dari 1 menit dapat merubah komposisi darah yang diambil karena terjadi hemokonsentrasi. Sarung tangan. Menurut CDC, Center for Disease Control Amerika mengharuskan agar sarung tangan dipakai sebagai pelindung bila menangani darah, cairan tubuh, atau benda lain yang mungkin terkontaminasi cairan infeksius. Squid dan wing needle. Nama lain squid juga berarti jarum suntik atau disebut juga syring. Penggunaannya untuk memasukkan, menghisap cairan atau gas. Dalam laboratorium kesehatan, squid digunakan untuk menghisap atau mengambil spesimen darah. Sedangkan wing needle atau butterfly needle adalah jarum yang memiliki 2 buah pegangan yang membentuk seperti sayap dengan pipa yang memanjang untuk menghubungkan pada alat pengambilan darah. Penggunaan wing needle biasanya digunakan pada pembuluh darah yang kecil seperti neonatus atau dorsal tangan orang dewasa. Baik squid dan wing needle setelah mendapatkan spesimen yang dibutuhkan berupa darah biasanya langsung dimasukkan secara perlahan ke dalam tabung vakum. Tabung vakum. Tabung vakum atau tabung evakuasi adalah sebuah wadah yang hampa udara dan digunakan untuk menampung darah. Di dalam tabung vakum berisi zat aditif yang memiliki satu atau lebih fungsi yang spesifik untuk tujuan pemeriksaan tertentu. Zat aditif yang ditambahkan akan ditandai dengan kode warna terutama pada penutup tabungnya. Mikroskop. Mikroskop yang sering digunakan di laboratorium adalah mikroskop cahaya, di mana penggunaannya dalam pemeriksaan hematologi rutin hanya untuk melihat sel darah dan mengamati morfologi sel darah. Spektrofotometer. Spektrofotometer dalam penggunaannya untuk melakukan pemeriksaan intensitas warna yang terjadi pada pemeriksaan hematologi rutin. Spektrofotometer biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan hematologi metode cyanide hemoglobin, di mana warna yang terbentuk akan terbaca sebagai nilai hemoglobin pada sampel. Hemositometer. Pada laboratorium yang lebih sederhana lagi, hemositometer digunakan untuk menghitung jumlah sel pada spesimen. Penggunaan hemositometer biasanya untuk menghitung sel darah putih, sel darah merah, dan juga trombosit. Pemeriksaan hematologi rutin secara sederhana ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan penggunaan alat canggih seperti hematologi analisir. Hemometer. Dalam dunia laboratorium klinik, sebetulnya penggunaan hemometer ini sudah ditinggalkan. Namun pada beberapa laboratorium tentunya masih ada yang menggunakan alat sederhana ini.
Penggunaannya yang sangat subjektif karena ditentukan oleh kemampuan mata melihat intensitas warna yang terbentuk dan dibandingkan dengan warna standar. Centrifuge. Centrifuge umumnya digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan berdasarkan perbedaan massa jenis zat terlarutnya. Centrifuge juga merupakan alat yang wajib ada di setiap laboratorium. Penggunaan centrifuge pada pemeriksaan hematologi rutin yaitu pada pemeriksaan hematokrit. Demikian artikel yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.